dalam rangka press conference akhir tahun 2024 Polres Probolinggo. Kami langsung akan menyampaikan kepada rekan-rekan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik terkait dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Polres Probolinggo selama kurun waktu tahun 2024. Yang pertama, untuk penanganan dalam bidang penegakan hukum di tahun 2023 untuk total kejahatan yang terjadi 539, kemudian penyelesaian perkara 454, kemudian persentase adalah 84,23%. Kemudian di tahun 2024 total keseluruhan kejahatan 786, ini mengalami kenaikan kurang lebih 200 kejahatan selama 1 tahun. Kemudian penyelesaian perkara kami 635, kemudian persentase 87,79%. Jadi di tahun 2023 dengan 2024 kita perbandingkan untuk persentase penyelesaian mengalami penurunan penyelesaian, mengingat di tahun 2024 ini ada agenda nasional, yaitu agenda pemilu, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga kita fokus kepada pengamanan pemilu. Namun alhamdulillah selama 2024 kami masih bisa menyelesaikan 80% lebih. Ini sebagai wujud komitmen kami menciptakan situasi yang aman di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk jenis-jenis kejahatan yang banyak terjadi di Kabupaten Probolinggo, 3 jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, diantaranya adalah penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, dan curanmor. Untuk kasus-kasus yang menjadi atensi dari pimpinan, bagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden terkait dengan perjudian, sebanyak 13 kasus selama 2024 itu sudah 100%, kemudian curanmor sudah di atas 50%, penganiayaan di atas 100%, dan persetubuhan di atas 100% untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk penegakan hukum di bidang narkoba, di tahun 2023 sebanyak 70 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 63 kasus. Di tahun 2024 mengalami penurunan, namun di tahun 2024 kita lebih banyak kepada ganja dan sabu. Ini merupakan sinyal bagi kami atau fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa ganja sabu ini sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ini dibuktikan dengan adanya tes urin yang pernah kami lakukan menjelang tahun baru sudah merambah ke wisata. Ini menjadi aware bagi kami, menjadi sinyal bagi kami, bahkan bagi semua stakeholder yang terkait, bahwa sabu ganja sudah mulai masuk dan kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran ganja dan sabu. Namun kami tetap berkomitmen di tahun 2025 semua hal-hal yang berkaitan dengan narkoba kami akan bersikap tegas. Yang berikutnya untuk penanganan di bidang lalu lintas, jumlah kejadian laka lantas turun sebanyak 19% dari 787 pada tahun 2003 menjadi 631 pada tahun 2024. Yang meninggal dunia pada tahun 2023 itu 121, kemudian tahun 2024 122. Kemudian luka berat tetap, luka ringan ada penurunan sebanyak 197. Kemudian kerugian material terjadi penurunan sebesar 341.600.000 dari 850 juta menjadi 555.250.000. Kemudian untuk jumlah penindakan pelanggaran dari 2023 55.602 di tahun 2024 jadi 20.897, selisih 28.000. Kemudian tilang terjadi penurunan dari 3.248 menjadi 3.558. Ini tentunya kembali di tahun 2024 untuk penegakan hukum maupun di bidang reskrim, narkoba maupun lantas. Di tahun 2024 ada agenda yang penting, terjadi penurunan penindakan di bidang lalu lintas. Dan yang tak kalah penting berikutnya adalah komitmen kami, selain kami melakukan upaya-upaya penegakan hukum, kami juga melakukan komitmen kami apabila ada hal-hal yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan prosedur, kami berkomitmen melakukan pembinaan maupun peneguran kepada anggota kami. Perlu kami sampaikan data pelanggaran anggota Polres Probolinggo untuk pelanggaran disiplin tahun 2023 ada 6 personil, kemudian di tahun 2024 ada 4 personil. Jenis pelanggaran disiplin Polres Probolinggo di tahun 2023 kepatuhan terhadap aturan, meninggalkan dinas tanpa izin, kemudian tahun 2024 kepatuhan terhadap aturan ada 2 kasus, menghindari tanggung jawab dinas ada 1 kasus, meninggalkan dinas tanpa izin ada 1 kasus. Jenis pelanggaran yang berikutnya adalah yang melanggar kode etik profesi Polri. Tahun 2023 ada 9 kasus dan tahun 2024 ada 9 kasus. Tetap jenis pelanggaran kode etik profesi Polri Polres Probolinggo
tahun 2023 yang pertama tidak profesional 3 kasus, kemudian berita viral negatif ada 1 kasus, kemudian penyalahgunaan narkoba ada 5 kasus. Tahun 2024 desersi ada 3 kasus, penyalahgunaan narkoba ada 5 kasus, dan perselingkuhan ada 1 kasus. Selama saya menjadi Kapolres tahun 2023 dan 2024 ada 5 personil yang sudah kami berhentikan tidak dengan hormat. Faktor yang menjadi landasan kenapa dilakukan PTDH atau pemecatan tidak hormat yaitu faktor disersi, meninggalkan tugas, kemudian penyalahgunaan narkoba. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo, kami berkomitmen bukan hanya kami tajam keluar, tapi juga kami harus komitmen ke dalam untuk melakukan pembenahan internal kami. Kami berupaya Polres Probolinggo ini semakin hari atau setiap tahun semakin baik, semakin sedikit pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, memberikan dampak positif agar kepercayaan masyarakat kepada Polres Probolinggo dapat meningkat dan lebih baik. Kemudian total Dumas tahun 2024 sebanyak 22 Dumas dengan penyelesaian selesai ada 18, terbukti ada 2, kemudian proses ada 4, tidak terbukti ada 16. Jadi kita tetap profesional dalam penanganan Dumas. Apabila terbukti, kita pasti akan melakukan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada pendumas maupun kepada anggota kami yang melakukan pelanggaran. Apabila tidak terbukti, juga kami akan berikan informasi atau kepastian kepada pendumas dan kepada anggota kami yang dilaporkan. Selanjutnya rekan-rekan, sebagaimana kita ketahui, tahun ini merupakan tahun pemerintahan yang baru. Kami dari Polres Probolinggo juga melakukan atau mendukung program Astacita dari Bapak Presiden, yaitu dalam hal pertama ungkap kasus perjudian. Selama tahun 2024 ada 5 kasus judi online yang sudah kita ungkap. Ini para pemain-pemain yang mengakses situs-situs judi online, kalau bisa ya kita kembangkan sampai kepada penyedia situsnya, namun masih dalam proses. Kemudian upaya yang lain dalam mendukung program Astacita yaitu program ketahanan pangan. Ada total lahan di wilayah Kabupaten Probolinggo 93,650 meter persegi yang kita jadikan sebagai lahan pangan. Lokasinya yaitu di 21 kecamatan, kemudian yang dilibatkan ada 21 kelompok petani. 21 kelompok petani ini ada 718 orang. Jadi tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo dan memanfaatkan lahan-lahan yang tidur ini dengan menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satunya yaitu jagung, kemudian sayur-sayuran. Ada juga yang membuat kolam lele. Kami juga di Polres Probolinggo setiap bak Satung maupun Polsek membuat lahan-lahan ketahanan pangan di masing-masing satuan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah kami lakukan, yang penting menurut saya dan langsung mengena kepada masyarakat, khususnya ke adik-adik kita, anak-anak kita di SD-SD di pelosok-pelosok Kabupaten Probolinggo. Polres Probolinggo telah melaksanakan berbagi makanan bergizi. Yang sudah kami lakukan ini di SD Kedung Caluk 2 dengan jumlah 90 orang, 90 anak. Lokasinya di Dusun Karanganyar, Desa Kedung Caluk, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah Nurut Zalam, jumlah 53 anak di Wakaf RT 03 RW 07 Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Ini kita sudah melaksanakan dan insya Allah akan berjalan sampai dengan ada petunjuk untuk pelaksanaan pembagian makan bergizi. Saya ingin menyampaikan rekan-rekan bahwa bagaimana kita ketahui Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk pangan bergizi nilai yang diberikan adalah sebesar 10.000. Kami membuktikan bahwa dengan nilai 10.000 itu makan bergizi itu bisa dilaksanakan dan gizinya terpenuhi. Kami sudah bekerja sama dengan ahli gizi. Jadi kami melaksanakan pembagian makan bergizi ini tidak asal membagi, tapi kami sudah hitung benar nilai gizinya yang cocok, yang pas untuk anak-anak usia SD. Dananya ini kami menggunakan potensi masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Banyak hamba-hamba Allah yang siap untuk membantu program kami. Jadi kami membantu mengumpulkan dana dari potensi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Kami bekerja sama dengan Bayangkari Polres Probolinggo untuk menyediakan menu makanan sehat anak-anak SD di Kabupaten Probolinggo.